streaming video. Saat ini rata-rata orang yang menonton streaming video itu mereka menghabiskan satu harinya itu rata-rata satu. Produksi Love in Game ini, ada strategi khusus nggak sih untuk mengangkat film Love in Game ini? Oke, mungkin pertama-tama aku ucapin terima kasih buat rekan-rekan media di sini juga ya, dan para influencer gitu ya. Aku harap tontonannya menyenangkan gitu ya dan bisa disebarluaskan gitu ya. Jadi kalau mungkin bicara soal pertanyaan, mungkin aku jawab ada 3 kali jawabannya, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Backgroundnya mungkin saat ini gitu ya, diprediksi selama 5 tahun ke depan ada 28 pengguna internet baru di Indonesia. Nah, dari 28 tersebut kita survei lagi, mereka sukanya ngapain? Ternyata mereka sukanya adalah streaming video. Saat ini rata-rata orang yang menonton streaming video itu mereka menghabiskan satu harinya itu rata-rata 1,2 jam per hari. Ya, dan dalam 5 tahun ke depan kita prediksi itu akan menembus angka 2 jam per hari. Jadi premis yang pertama mungkin sekarang adalah di mana Maxstream ini sebagai salah satu streaming video yang menyajikan tontonan yang kita anggap paling sesuai dan berkualitas gitu ya. Kemudian kita tanya lagi nih, kira-kira konten apa sih yang mereka suka gitu ya. Ternyata ada 3 konten yang mereka suka nih. Yang pertama adalah Indonesia loh. Yang kedua Korea, yang ketiga itu Western, ya sisanya ada Eropa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi premis yang kedua tadi gitu ya, di mana mereka butuh konten Indonesia gitu ya, itu yang meyakinkan kita untuk memproduksi film ini, ya memproduksi film ini. Saya ucapin terima kasih buat semua kru ya, teman-teman dari Maxstream, thank you semua, teman-teman saya semua dari Trinity, dari RH. Buat Livi, Rachel, Prince dan juga Julian, thank you so much, dan dari Alter Ego juga thank you so much for kerjasamanya di film ini ya. Saya percaya ya berbekal kepiawaiannya mereka ya gitu ya. Saya lucu bahkan kalau lihat ini ada Livi juga baru pertama kali acting ya Livi ya. Ini nggak pertama ya, sering ya kalau di video pasti ya. Kedua ya, ini tentunya menarik banget gitu ya kalau buat saya gitu, dan kru-kru ini juga pernah kerja sama Maxstream, dan saya percaya kalau kemarin kita sama Trinity ini untuk Kau dan Dia yang kedua itu tembus 5 juta penonton dalam waktu 1 minggu saja. Jadi kalau saya pikir wajar kalau misalnya hari ini kita targetin Love in Game 10 juta. Yes, okay. Bisa ya? Oke. Dan terakhir mungkin saya nggak tahu dari tadi sering saya punya firasat yang bagus untuk film ini karena tiba-tiba saya ingat do you remember 21st night September? Ini tanggal 21, ketahuan deh umur saya. 21 September. It's a good day ya untuk launchingnya. Oke, thank you teman-teman. Baik, oke. Pak Yonatan, Trinity kan udah berkali-kali memproduksi film yang tayang di Maxstream ya Pak ya. Dan bahkan film terakhir yang diproduksi juga memiliki jumlah penonton yang fantastis banget. Nah, apa sih yang berbeda secara produksi dari film-film sebelumnya Pak? Oke, tentunya kami dengan Maxstream selalu berusaha berinovasi untuk memberikan konten-konten terbaik buat para pengguna dan penggemar Maxstream ya. Dan yang kali ini kita menyajikan sesuatu yang berbeda, di mana kita menyajikan sebuah cerita yang kalangan segmentasinya adalah untuk kalangan remaja banget dan menggabungkannya dengan dunia e-sport, di mana kita tahu dunia e-sport ini saat ini menjadi sesuatu yang sangat heboh dan fenomenal di kalangan Gen Z ya. Jadi ya kita mencoba mulai memberikan konten-konten yang menarik untuk mereka, dan ceritanya juga dibuat senatural mungkin, sehari-hari mungkin, di mana kita juga bisa menyimpulkan bahwa kadang-kadang tuh percintaan, love story dengan hobi bisa menjadi bersatu dan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Betul, terima kasih Pak. Betul banget, saya ngerasa relate. Halo, selamat Kok saya kayak familiar ya sama yang tadi di layar ya?
Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Randy, as a director. Yes. Bagaimana awalnya bisa terpikirkan untuk membuat film yang konsep editing itu kayak lagi ikutan main game virtual reality kan? Ya betul. Nah, terus kesulitan terbesarnya apa nih? Ada treatment khusus nggak sih untuk membuat Love in Game? Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk semua pihak yang ada di sini, untuk Maxstream khususnya, Trinity, Alter Ego, teman-teman cast dan media semuanya. Oke, saya jawab ya. Awalnya memang kan kita diberikan konsep, terus ceritanya adalah cerita tentang bermain game gitu. Cuman kalau kita pikir-pikir, akhirnya kita berembuk dengan tim. Kayaknya ada yang kurang nih kalau kita tidak memberikan sentuhan-sentuhan treatment yang agak sedikit lucu dan unik ya. Jadi memang di sini memang ada treatment khusus seperti misalnya sebelumnya tantangannya itu adalah saya sendiri nggak pernah main Mobile Legends. Wow. Tiba-tiba saya disuruh ngedirect cerita tentang Mobile Legends. Oke, akhirnya hari itu juga bersama penulis saya download Mobile Legends ya waktu itu ya. Kita meeting pertama kali ya. Download Mobile Legends. Oh ternyata begini ya. Oh kena ulti, kena serang seperti ini. Oke, gimana kalau kita bikin konsep begitu kena serang beneran terjadi, misal kena serang api mukanya hitam segala macam. Jadi makanya kita akhirnya bikin treatment khusus lah untuk film ini. Dan kesulitannya sih alhamdulillah sih lancar-lancar aja karena semuanya support dan semuanya bekerja dengan baik. Gitu. Oke, tapi aman ya Mas ya, sambil buat film main Mobile Legends terus nggak kayak bentar ya? Hampir sih, tapi untungnya enggak ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, sekarang kita akan pindah ke produser dari Love in Game, ada Mas Kevin. Selamat sore. Oh, gimana Mas Kevin? Oh, di ujung. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih. Oke, Mas Kevin, pertanyaannya apa proses pembuatan filmnya? Kalau ngomongin apa yang menarik ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Ojit sama Pak Yonatan juga bahwa di sini kita menggabungkan elemen percintaan di dunia Gen Z, di mana di dunia yang udah dikuasai oleh digital ya. Jadi kayaknya kalau misalnya orang-orang zaman dulu mungkin kenalannya di date application kan. Tapi kalau sekarang blind date di gaming, which is itu Mobile Legends, dimana Mobile Legends juga pasarnya kita tahu di Indonesia ini sangat besar ya. Terus kalau misalnya mengenai drama nggak ada ya, karena benar-benar walaupun pemain-pemainnya di sini ada yang baru main di series, tapi mereka semua itu menunjukkan profesionalitinya yang tinggi banget. Jadi salut untuk mereka semua karena mereka bisa ngejaga speed produksi, dimana produksi kita cuma seminggu tapi speednya benar-benar terjaga banget dan benar-benar total semuanya main. Tadi kan udah lihat ada yang gelap, ada yang nyebur ya kan. Itu benar-benar real, nggak pakai body double ya. Salut untuk semuanya gitu. Wow, terima kasih Mas Kevin untuk jawabannya. Emang keren-keren banget nih KSN Crew dari Love in Game ya. Bener-bener profesional banget ya kayak yang tadi diceritain di filmnya ya. Oke, kita akan pindah ke scriptwriter, ada Mas Reza Segaf. Hai, selamat sore Mas. Sore Mbak. Hai. Hampir jadi Mas bukan? Saya setua itu ya. Oke, Mas Reza, saya juga penasaran banget nih. Mas Reza ini sebagai scriptwriter, apa sih sebetulnya message utama yang ingin disampaikan lewat film Love in Game ini? Sebenarnya thank you dulu semuanya udah datang ke sini, dan thank you buat Maxstream, buat RH juga, buat Trinity juga atas kerjasama yang luar biasa ini. Kalau pesan yang pengen disampaikan sebenarnya dari semuanya itu kita tuh nggak bisa gampang percaya sama orang, karena di dunia yang sekarang ini yang ada digital, ada real life itu kita tuh bisa jadi siapapun di dunia digital, kayak lone wolf yang ternyata dia itu di dunia nyata bisa selek, tapi di dunia digitalnya dia malah jatuh cinta gitu. Sebenarnya itu sih pesannya, jangan terlalu percaya sama dunia digital. Banyak yang filter yang menipu itu banyak banget, soalnya sering kejebak. Kok kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi banget Mas ngomongnya. Oke, terima kasih Mas untuk jawabannya.